Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Peziarah asal Bandung tewas tenggelam saat berenang di Curug Cimedang, Kabupaten Tasikmalaya. Rumah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Sukabumi dirusak orang tak dikenal, diduga perusakan terkait pemilu lalu. Penertiban PKL yang berjualan di pedestrian di Kota Bogor nyaris berakhir ricuh. Pedagang diberi toleransi membongkar sendiri lapak dagangan. Seorang peziarah asal Bandung ditemukan tewas di Curug Cimedang, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya korban berenang namun tak pernah muncul kembali. Tim SAR gabungan berjuang menembus gelapnya malam untuk mencari peziarah bernama M. Irfan asal Cihampelas, Kabupaten Bandung. Setelah beberapa waktu, korban akhirnya ditemukan Senin dini hari. Tim menemukan tubuh korban muncul ke permukaan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Peristiwa terjadi saat korban bersama 15 temannya baru saja kembali dari Pasir Karuhun, Malagati, Tasikmalaya untuk berziarah. Sebelum balik ke Bandung, mereka berhenti di Curug Cimedang untuk berenang. Namun pertama kali turun berenang, korban tak kunjung muncul. Proses pencarian sempat terkendala cuaca gelap sehingga menyulitkan tim SAR. Rombongan 15 orang pulang dari Pasir Karuhun untuk ziarah. Setelah itu mampir ke Curug Cimedang, kemudian korban berenang di kawasan Curug Cimedang. Usaha yang dilakukan pencarian di Curug Cimedang dari mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jenazah kemudian dibawa ke rumah keluarga di Cihampelas, Kabupaten Bandung untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Banjir yang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon meninggalkan lumpur tebal sehingga mengganggu aktivitas para siswa. Para siswa SMP Negeri 2 Pangenan yang terdampak mengisi waktu dengan membersihkan ruang kelas dan fasilitas sekolah. Ujian tengah semester ditunda untuk sementara waktu sampai kondisi kembali normal. Banjir besar hari Sabtu lalu meninggalkan lumpur tebal di sejumlah wilayah di Cirebon. Salah satu yang terdampak adalah SMP Negeri 2 Pangenan. Lumpur tebal yang terbawa banjir mengotori ruang kelas dan lingkungan sekolah. Kondisi ini mengganggu aktivitas para siswa. Pihak sekolah menghentikan sementara aktivitas belajar mengajar termasuk ujian tengah semester. Para siswa mengisi waktu dengan membersihkan lumpur dari ruang kelas. Banjir kali ini bukan kali pertama. Namun yang terjadi pada hari Sabtu lalu tergolong paling parah karena merusak buku-buku para siswa. Bersih sekarang. Iya. Lumpurnya tebel nggak, Mbak? Tebel banget. Ini udah berapa kali banjir, Mbak? 2 kali. 2 kali. Kemarin yang pertama kapan? Pertama hari Rabu kemarin. Ini berarti yang kedua. Iya. Ini yang paling parah. Iya. Itu kelihatan tadi buku-buku juga pada basah ya? Iya. Buku apa itu? Itu buku pelajaran bahasa Inggris dan lain-lainnya. Sekolah ini menjadi langganan banjir karena berada dekat dengan sungai. Pada hari Sabtu lalu, banjir setinggi hampir 1 meter merendam hingga ruang kelas. Pihak sekolah menunda untuk sementara ujian tengah semester sampai kondisi sekolah bersih kembali. Diantisipasi ya waktu itu, jadi nggak ada, paling ya buku-buku yang ada masih karena nggak ada tempatnya, jadi masih ada yang ditaruh di bawah, jadi sehingga ini tidak bisa dihindari ada yang rusak. Perpusi ya. Hari ini aktivitas belajar mengajar belum normal, Pak ya? Iya, kelihatannya ini digunakan waktunya untuk bersih-bersih aja dulu. Banjir merendam sekolah ini pada hari Sabtu lalu. Banjir disebabkan meluapnya sungai yang berada di pinggir sekolah. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Nelayan di Pantura Subang mengeluhkan pendangkalan sungai yang semakin parah. Aktivitas mereka terganggu saat hendak mencari ikan karena kapal mereka sering kandas.
Sedimentasi atau pendangkalan yang terjadi di Sungai Gangga, Desa Rawameneng, Belanakan, Subang membuat nelayan mengeluh. Mereka yang sehari-hari harus melaut kini kesulitan karena kapal mereka kandas. Bahkan baling-baling kapal nelayan rusak akibat tersangkut oleh sampah serta lumpur sungai. Sulitnya nelayan untuk melaut menyebabkan produktivitas tangkapan ikan menurun. Akibatnya nelayan sulit mencari nafkah untuk bertahan hidup. Sulit susah lah, mau berangkat juga susah, pulang susah, orang suruh terus, udah dapat 4 hari. 4 hari ya. Jadi kapal gimana, kapal lalu lintas? Ya kapalnya ya susah lah, itu kipasnya kena sampah mulu. Kandas ya? Iya kandas, harusnya itu dikeruk gitu. Pendangkalan sungai disebabkan karena tidak adanya aktivitas pengerukan sungai selama 1 tahun terakhir oleh pihak terkait. Sebagian nelayan dengan ukuran kapal yang tonase lebih besar tidak dapat melintas. Mereka hanya mengandalkan air pasang laut. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Rumah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di Kota Sukabumi dirusak oleh orang yang tak dikenal. Akibatnya kaca bagian depan dan samping rumah hancur. Saat ini polisi masih mengejar pelakunya. Rumah Badri yang terletak di Kampung Selakaso, Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, diserang oleh kelompok orang yang tidak dikenal. Kaca jendela rumah dilempari batu oleh para pelaku sehingga pecah pada bagian depan dan samping. Diduga pelaku berjumlah 5 orang. Belum diketahui apa motif para pelaku merusak rumah Ketua PPK. Apakah dendam pribadi atau ada kaitannya dengan sengketa pemilu di wilayah Ciberem. Pengerusakan ini pertama kali diketahui oleh anak korban yang saat itu berada di rumah. Saksi anaknya saudara Badri, yaitu saudara Aden, ketika itu mengantar ke rumah sakit, yaitu rumah sakit ke Prima Jaya. Sepulang dari rumah sakit jam 12, saat itu istirahat, sekitar jam 1.30, saudara Aden mendengar suara perusakan berupa kaca pecah, diduga dilempar oleh pelaku. Saat kejadian Badri tidak ada di rumah. Ia sedang dirawat di rumah sakit karena kelelahan usai mengawal penghitungan suara di tingkat kecamatan. Polisi mengimbau kepada para pelaku agar segera menyerahkan diri sebelum polisi mengambil tindakan tegas. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.